Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ibu Nur Hamidah dalam pembelajaran online Learning Madrasah menuju madrasah hebat bermartabat. Baiklah anak-anak ibu sekalian, kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran IPA. Masih di tema 7, yaitu dengan judul pengertian gaya dan gerak. Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Pada kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar kita melakukan kegiatan yang berhubungan dengan gaya. Pada saat kita membuka atau menutup pintu, kita telah melakukan gaya yang berupa dorongan atau tarikan. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Jadi, dengan adanya gaya, maka terjadilah gerakan. Besar kecilnya gaya dapat diukur menggunakan alat yang bernama neraca pegas atau dinamometer. Masuklah kita pada pembahasan gaya merubah arah benda. Kamu tentu pernah bermain bola, bukan? Atau melihat orang bermain bola. Gayamu dalam menendang, menggerakkan bola ke sana kemari, itulah disebut gaya merubah arah benda. Contoh gaya lain, gaya yang digunakan untuk menarik mobil-mobilan agar mobil bergerak cepat dapat membelok arah, itu disebut gaya tarik. Selanjutnya, adapun macam-macam gaya antara lain 1. Gaya magnet, 2. Gaya gravitasi bumi, 3. Gaya pegas, 4. Gaya gesek. Mari kita bahas satu persatu. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet alam adalah sejenis logam yang pertama kali ditemukan di kota Magnesia. Magnet memiliki kekuatan yang menarik jarum, paku, atau benda lainnya terbuat dari besi atau baja. Kekuatan ini disebut gaya magnet. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di bumi. Gaya pegas adalah gaya tarik yang ditimbulkan oleh pegas. Gaya pegas selalu terjadi pada benda-benda lenting yang bentuknya diubah. Misalnya, gaya pegas timbul pada bambu yang dibengkokkan atau busur panah yang ditarik. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Benda-benda yang dimaksud di sini tidak harus berbentuk padat, melainkan dapat pula berbentuk cair ataupun gas. Demikianlah tadi tentang macam-macam gaya dan tentang gaya dapat merubah arah benda. Masih banyak contoh lain tentang gaya merubah arah benda. Itulah tugas kamu untuk berimajinasi dan mencari contoh-contoh tersebut yang akan kamu jawab nanti di pertanyaan ibu selanjutnya. Sampai di sini pelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.